kita bayar masing-masing. Iya, Pak. selamat siang Udah pemirsa masing-masing Metro nih. Indonesia News TV. Ya, kita bareng-bareng. Kalau saya bilang salam BKKBN, jawabnya apa jawabnya? Berencana itu keren. Berencana itu keren. Diangkat begini. Nih, begini nih. Bersama mitra kerja Yang di belakang. Bapak Anggota Dewan, Bapak Haji Muhammad Rizal SH, Kalau begini apa? MSI, Iya. anggota DPR RI Bukan Komisi begini, tapi begini. 9. Kalau saya bilang salam BKKBN, jawabnya berencana itu keren. Berencana itu keren. Tangannya diangkat begini, Pak. Begini. Bukannya begini, Pak. Bukan begini, Pak. Kalau begini malam nyari volume nih, Pak. Nyari volume. Oke, bareng-bareng kita. Salam BKKBN. Diangkat yang di belakang gue, ya, jangan tinggi-tinggi. Ayo kita semuanya salam BKKBN. Satu lagi untuk Bapak Haji Muhammad Rizal. Kalau saya bilang DPR RI-ku, jawabnya Haji Muhammad Rizal. Yes. Haji Muhammad Rizal. Yes. Sekarang begini Pak, jempol. Jempol. Nih, begini nih. Nih. Ini. Oke. DPR RI-ku. Kalau saya bilang DPR RI-ku Haji Muhammad Rizal, yes, itu semangat apa bu? Ingat, semangat. DPR RI-ku, salam BKKBN. Tidak lupa ini udah kena stunting semua. Gampang lupa. Kalau upload enggak ya bu ya? Alhamdulillah. Salam BKKBN, berencana itu keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sementara dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media di Tangerang juga sudah banyak beritanya, suara kita kalah dari nomor urut 3 sesama partai PAN. Tetapi sayangnya yang bersangkutan banyak membeli suara, ya, bekerja sama dengan penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu. Nah itu kita punya bukti C1 dan D-nya, lebih kurang 7.000 suara yang dia belanja, yang bersangkutan belanja mendapatkan suara itu. Jadi saya tuntut di Bawaslu sudah memberhentikan 4 orang, PPK 2 orang, di TPS-nya 2 orang, jadi 4 orang yang diberhentikan di KPU, dan menurut Bawaslu terbukti dengan meyakinkan, tapi tidak bisa merubah hasil pemilunya, karena yang merubah hasil pemilu adalah KPU. Nah itu jadi masalah. Terus kami bawa ke partai mengambil keputusan paruh waktu, ya, dibagi 2. Mungkin ada pertimbangan khusus yang dilakukan oleh partai politik. Insya Allah nanti kita juga bisa menjadi anggota DPR RI lagi, ya, mohon doanya. Maunya kita langsung kan gitu, karena di awal-awal saya sudah bisa menjelaskan ke partai ini pelanggaran pemilu, pelanggaran, dan jelas bukti kita ada. Kalau pelanggaran pemilu itu dipidana 4 tahun Pak, 4 tahun ya, kalau memang dibuktikan di pengadilan. Sayangnya di penegakan hukum terpadu waktu itu kita ajukan, katanya sudah habis waktu karena begitu cepatnya waktu itu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Ini mungkin izin yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bawa ke penegakan hukum terpadu, bisa dibuktikan, bisa dipenjara orang-orang itu yang bekerja sama itu, kemudian termasuk yang bersangkutan yang memberikan sesuatu kepada para penyelenggara. Itulah kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan dukungan kepada saya pada waktu pemilu yang lalu,
dan kita insya Allah kalau misalnya kita menjadi anggota DPR RI lagi, kita terus melakukan sosialisasi. Ya, saya sejak pemilu Pak sudah keliling banyak Pak, sudah terus menerus kita ke Tangsel, ke kota, ke kabupaten juga kita mutar terus. Hampir setiap minggu itu 2 atau 3 kali kita mengadakan sosialisasi ini. Nah, paling tidak memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu semua agar mengetahui tentang masalah-masalah yang di hadapan kita. Misalnya di kementerian ada kita mitra kami itu ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada BKKBN ini, ya. Kemudian ada BPOM, ada juga BP2MI, ada BPJS, Kesehatan maupun Tenaga Kerja. Tadi juga kita gabungan Pak dengan Kementerian Kesehatan, ada BPJS juga, supaya banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat masalah kesehatan kemudian dikaitkan dengan BPJS. Alhamdulillah tadi lumayan banyak pertanyaan dan sudah dituntaskan semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi kita semua. Hari ini Bapak-Bapak dengan BKKBN masalah stunting khususnya ya, masalah hidup sehat nanti dijelaskan oleh narasumber kita. Ini narasumber kita hebat-hebat semua. Insya Allah tidak kita dapatkan kalau di luar ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu silahkan tanyakan kepada narasumber kita mengenai stunting misalnya. Stunting nanti akan dijelaskan. Memang agak ini kami terkaget-kaget Pak setelah hasil survei di pusat di Kementerian Kesehatan, stunting kita nggak turun-turun. Di beberapa wilayah misalnya di Banten tadinya 24%, turun menjadi 21%, dan bahkan Tangsel kota itu lebih turun jauh sampai 9%. Tapi di kabupaten habis 24,5 turun menjadi 21. Kemarin itu naik lagi sempat 26 saya dengar. Sekarang sudah turun lagi menjadi 24% Pak. Mudah-mudahan saja terus-menerus pemerintah kita BKKBN bekerja sama dengan mitra yang lain dapat menurunkan stunting. Stunting ini kan mungkin sudah banyak tahu ya stunting. Itu masuk angin kan Pak Harijal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, suaranya kayaknya nggak begitu kompak ya. Atau karena memang jam-jamnya jam-jam rawan ini. Biasanya ini jam-jamnya jam-jam berada di atas kasur. Keluar dari BKKBN Pusat, yang terhormat sahabat saya ini Pak Haji Ubang dari BKKBN Provinsi Banten, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita yang hadir pada kesempatan ini. Tadi saya sudah berbisik tadi itu, saya 10 menit ya, Pak Ubang 10 menit, ternyata lebih Pak Ubangnya. Mudah-mudahan saya bisa di 10 menit, tapi langsung Bapak Ibunya ngerti ya. Jadi didengarkan, nanti dicatat Pak Sirot, ditanya. Yang pertama, stunting itu Perpresnya Perpres Peraturan Presiden 72 nomor 72 tahun 2021. Itu dasar hukum kita di Indonesia ini melaksanakan gerakan cegah stunting. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Kemudian pengertian stunting apa? Ada di Perpres itu. Disebutkan stunting adalah, jadi kita kan sering ngomong tuh stunting apa gitu. Kita harus tahu. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang. Tumbuh ke atas, kembang itu membesar. Jadi tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang pada anak di bawah 5 tahun. Jadi jangan ngomong anak 6 tahun lagi lari-lari diomongin itu stunting, ya. Yang diomongin stunting itu anak di bawah 5 tahun. Tandanya apa? Ditandai dengan gejala tinggi badannya, tinggi badan. Kalau balita, anak-anak kecil panjang badan,
kurang dari normal. Nah, nanti ditentukan di posyandu. Ini kan banyak ibu-ibu kader yang ada kader ngerti. Nanti ditimbang, ditentukan di posyandu. Itu stunting itu seperti itu. Penyebabnya apa? Ada dua. Pertama, satu, masukan gizinya ke mulutnya kurang makanannya. Yang kedua, infeksi kronis. Ya, dua itu aja. Gizinya kurang, masukan gizi kurang, asupan gizi kurang. Yang kedua, infeksi kronis yang berulang. Seminggu meriang, seminggu mencret, seminggu demam. Ya gimana mau gede badan anaknya? Gak bisa ya. Nah itu pengertiannya, pengertian stunting. Tuh, jadi ibu harus tahu pengertian stunting, baru bisa ngomong kenapa stunting itu penting. Ngapain zaman dahulu juga seperti itu, tapi kok nggak ngomong-ngomong stunting? Ternyata, ada ternyatanya ini. Stunting itu adalah gejala mempercepat kita biar anak itu cepat kita tangani. Kalau kita langsung kasih makanan bergizi, nggak apa-apa. Itu tujuannya. Jadi agar kita waspada. Jadi kalau ada tetangga kita divonis ini stunting, jangan takut, itu baru gejala awal yang bisa diobati. Tapi kalau lewat 5 tahun nggak bisa lagi. Nah itu makanya ada pengertiannya di bawah 5 tahun, karena sudah 6 tahun udah telat. Kenapa stunting penting? Ternyata yang diharapkan dari stunting itu bukan tinggi, walaupun tandanya tinggi. Apa yang diharapkan? Otaknya pintar otaknya. Itu sebenarnya yang diharapkan dari stunting itu. Kalau punya anak, nanti ada 10 anak, nggak ada yang pintar, jadi beban nggak? Jadi beban. Tapi kalau anaknya 10, jadi pengusaha, jadi dokter, jadi ini, jadi anggota DPR, ibunya bapaknya senang nggak? Ya senang. Nah itu maksudnya di situ. Stunting itu pengen pemerintah, tujuannya. Jadi kalau ketahuan stunting, cepat dikasih makanan yang bergizi. Nah jadi stuntingnya nggak terjadi. Tapi kalau sudah anak 7 tahun, 6 tahun stunting, nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa, otaknya berkembang sampai hanya umur 5 tahun. Nggak bisa lebih dari itu. Ya, jadi itu pengertian stunting tadi. Kemudian juga penyebab stunting, ciri-ciri stunting hanya kurang berat badan. Apalagi yang sudah parah-parah banget itu benar-benar hanya kulit, fokus tulang, nah itu adalah stunting iya, gizi buruk iya, segala macam iya. Tapi kalau pengertian stunting yang di dalam Perpres 72 itu hanya agar kita waspada, jangan sampai anak ponakan kita, cucu kita itu jadi IQ-nya rendah.